Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi, nomor peserta PPG 2015003882225. Nomor induk mahasiswa 205070003. Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana. Jadwal untuk praktek bimbingan klasikal tanggal 18 November tahun 2020 pukul 09.00. Sekian perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kalian sudah bersedia untuk mengikuti bimbingan klasikal. Ya, namun sebelum bimbingan klasikal dilanjutkan, marilah kita berdoa. Mungkin dari teman-teman atau dari mas-mas yang bisa mewakili untuk memimpin doa. Monggo, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai bimbingan klasikal hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kalian sudah membantu saya untuk memimpin berdoa. Baik, untuk selanjutnya kita ini akan menjelaskan terkait nanti sampean setelah lulus dari SMK. Ya, jadi bimbingan atau layanan karir, bimbingan karir boleh ya. Jadi sampean nanti kira-kira nanti setelah lulus itu mau kemana? Mau bekerja atau mau kuliah atau mau bekerja di perusahaan ya. Nah, itu ya. Untuk memfreshkan suasana, barangkali di antara kalian ada yang memimpin icebreaking biar kita tidak tegang. Ada ya? Ya, silakan Mas Thomas lagi. Ya, langsung aja dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum permainannya dimulai, saya akan menjelaskan beberapa peraturannya. Kalau saya bilang merah, tepuk tunggal. Kalau saya bilang hijau, tepuk ganda. Paham? Paham. Ya, coba baca dulu ya. Merah, hijau, merah, hijau. Baik, kita mulai. Tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda tunggal merah. Hijau, 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 merah, hijau, merah, merah, hijau. Baik, tepuk tangan untuk semua. Ya, terima kasih Mas Umar ya. Nah, gimana rasanya? Sudah fresh? Alhamdulillah ya. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tujuan kita melakukan layanan konseling ya. Nah, di sini topiknya adalah karir setelah lulus dari SMK. Tujuan layanan ini yang pertama adalah peserta didik atau konseli dapat merencanakan pilihan karir setelah lulus dari SMK. Jadi sekalian ini dalam 6 bulan ke depan ini sudah mempunyai perencanaan apa yang kalian lakukan setelah lulus dari SMK. Ya. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat mengambil keputusan setelah sampean merencanakan, sampean boleh mengambil keputusan. Oh, nanti saya setelah lulus saya mau kuliah. Oh, saya nanti setelah lulus mau bekerja di industri. Oh, saya nanti setelah lulus mau berwirausaha. Nah, gitu ya.
Terus yang ketiga peserta didik dapat merencanakan untuk memasuki dunia kerja. Nah, kerja ini adalah nanti sampean bisa melanjutkan atau memutuskan untuk ke dunia industri, gitu ya. Baik, selanjutnya. Setelah lulus mau kemana? Ini pertanyaan yang mungkin yang sedang kalian pikirkan. Karena sampai sudah kelas 3 ya. Nah, yang pertama, ini mungkin ada yang kepingin kuliah. Nah, kuliah ya. Nah, soalnya di SMK ini untuk yang mau melanjutkan kuliah itu sangat minim. Di tahun kemarin saja dari 380 siswa yang minat kuliah cuma 5 anak. Nah, barangkali di tahun ini bisa lebih banyak. Nah, untuk kuliah di SMK ini ada program yang namanya program bidik misi atau program SMPTN, ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Jadi nanti kalian nanti kalau minat sampean bisa mendaftar di BK atau ke wali kelas. Ya, ini yang direncanakan ya. Pak, nanti saya kepingin kuliah. Coba sampean daftar ke wali kelas. Nanti saya siapa saja yang mau kuliah. Nah, di SMPTN ini tidak ada seleksi tulis. Nah, cuma seleksinya grade nilai mulai semester 1 sampai semester 5, mulai kelas 1 sampai kelas 3. Jadi tidak ada tes. Jadi main grade nilai saja. Misalnya sampean kelas 10 ya. Peringkat 1 atau peringkat 2. Jadi harus ada peringkat tiap-tiap kelas, tiap-tiap tingkat, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Gitu ya. Nah, barangkali ada yang minat ya. Terus yang kedua adalah kursus ke BLK. Nah, selama ini mungkin sampean setelah melakukan ujian nasional itu kan sambil menunggu ijazah keluar. Nah, saran saya sampean bisa melanjutkan ke BLK atau mengikuti kursus. Nah, di BLK itu Mas tidak bayar, gratis selama 3 bulan. Sampean bisa memilih tempat BLK-nya. Di daerah Pandaan ada, itu punyanya provinsi. Kalau punyanya Kabupaten Pasuruan ada di Rejoso. Ya, terus sampean kalau kepingin lagi, kalau rumahnya Sidoarjo, boleh ke BLK Sidoarjo, Kerembung. Nah, sampean bisa memilih. Itu tidak ada pembayaran, gratis selama 3 bulan. Sampean dapat uang saku, uang transport, uang makan dan seragam. Nah, enaknya di BLK nanti ketika sampean sudah mendapatkan sertifikat, nah, otomatis di BLK itu kan ada kerjasama dengan industri. Ketika industri membutuhkan, kontak BLK. Pak, saya butuh anak Honda. Pak, saya butuh anak yang bisa membenarkan komputer. Nah, sampean bisa mencoba lewat situ. Sampean punya sertifikat dari BLK. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Terus yang ketiga, bekerja atau wirausaha. Nah, tentunya sampean di SMK ini kan sudah dibekali skill. Ya, skill. Soalnya arah di SMK itu kan arah bekerja. Otomatis sampean sudah punya skill mulai kelas 10 sampai kelas 12. Yang jurusan TKJ punya skill menyervis komputer atau menyervis HP. Ya, untuk yang jurusan Honda bisa mendirikan biro jasa di rumah. Sepeda motor misalnya. Gampang Mas, cara itu cari uang itu gampang. Sampai sampean punya skill. Nah, lebih baik sampean ini berwirausaha. Saran saya kalau lebih baik berwirausaha. Didik pokoknya jalan. Daripada sampean enggak memutuskan harapan sampean ke industri, karena di industri itu sangat kejam sekali. Kalau bisa di wirausaha. Ya. Terus yang selanjutnya adalah nikah. Nah, tapi nikah ini kalau bisa dipending dulu,
karena nikah itu harus pikir 2 kali. Ya, harus mikir 2 kali. Kalau sampean tidak siap secara material, wah nanti jangan-jangan anak orang itu diberi makan apa. Kalau segi biologis ya, wah, saya kira sampean mampu semua. Ya, yang material ini yang perlu dipikirkan 2 kali. Nah, itu setelah lulus dari SMK ada 4 poin ya. Kuliah, terus kursus lewat BLK, yang ketiga berwirausaha, dan yang kelima nikah. Gitu ya. Saya jelaskan lagi, kalau sampean mau kuliah, ya, tentunya ada beberapa pertanyaan. Apa program studi yang diminati? Nah, kira-kira sampean nanti kalau kuliah kepingin jurusan apa? Nah, misalnya sampean sudah punya dasar di teknik komputer jaringan, nah, lebih baik saran saya diteruskan milih jurusan yang ada hubungannya dengan yang di SMK. Biar apa nanti tidak ngenul lagi. Kalau sampean milih sesuai jurusan di SMK, nah, sampean kan punya dasar. Jadi tinggal melanjutkan saja. Bagaimana proses masa depan program studi? Ya, jadi kalau sampean kuliah, sampean lihat program studinya itu sudah terakreditasi apa enggak. Nah, itu soalnya nanti berpengaruh ketika nanti sampean sudah lulus. Misalnya sampean kuliah program studinya belum terakreditasi, misalnya C. Nah, nanti ketika ada pekerjaan minimal program studi harus terakreditasi A. Nah, sia-sia sampean kuliah. Soalnya tidak bisa diulang soalnya, di ijazah akreditasi A, B, C. Jadi poin yang pertama adalah sampean harus melihat akreditasi program studi itu. Nah, di mana universitas yang sampean ingini? Nah, di program SMPTN itu seluruh Indonesia yang perguruan tinggi negeri. Sampean bisa memilih. Misalnya sampean kepingin di Malang, boleh. Sampean di Surabaya, boleh. Jadi di program SMPTN itu hanya kampus yang negeri, ya. Nah, terus selanjutnya, ketika sampean mau bekerja, program apa yang dipilih untuk bimbel atau kursus? Sampean boleh sesuai dengan jurusan sampean, atau sampean kepingin mendalami ilmu yang lain, misalnya jurusan dona, aku tak kepingin listrik rek. Nah, boleh sampean cari program di BLK itu yang jurusan listrik. Atau yang mbak-mbak ini tata boga, misalnya sampean di SMK jurusan TKJ, di BLK sampean kepingin isok masak, bojoku jangan seneng cek marung aja, sampean boleh milih di tata boga. Bebas kalau di BLK ya. Lembaga kursus atau training ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sampean bisa milih di program BLK Pandaan, di Rejoso, atau di Singosari, atau di Kerembung. Sampean bisa milih, semuanya itu gratis, tidak ada biaya. Ya, terus, nah, yang mau bekerja, dari mana sumber informasi pekerjaan? Nah, yang pertama di sekolah ini ada yang namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. Ketepatan saya yang menjadi koordinator yang di SMK Wali Songo. Jadi saya tiap tahun membuatkan grup alumni. Ketika ada pihak user membutuhkan tenaga kerja, saya share di grup alumni itu. Alhamdulillah kemarin juga ada yang masuk di PT Riken. Nah, butuh cepat Pak, saya butuh anak yang bisa bubut misalnya, saya share di grup alumni. Alhamdulillah kemarin ada yang nyantol di PT Riken. PT Riken itu adalah pabrik spare part mobil di Surabaya. Ya. Terus yang kedua, sampean bisa melihat di media massa informasi pekerjaan. Di internet juga bisa, tapi hati-hati kalau melihat informasi di internet itu banyak yang bohong, ya, banyak yang. Nah, yang valid itu sampean bisa gabung di Disnaker yang atas nama itu apa? Kiostri itu. Informasi lowongan pekerjaan itu valid semua yang di Kiostri, yang dari Disnaker. Ya. Yang ketiga,
sampean bisa barangkali punya saudara atau rekan yang bekerja di instansi atau di perusahaan, sampean bisa mencari informasi, pas ada lowongan tadi situ. Nah, mungkin biasanya kan dari industri kan membuka lowongan lewat orang dalam. Ya, lewat orang dalam, bisa kawanan toko sapam, bu, toko rekan sing bisa jadi kabang. Nah, itu biasanya lewat orang dalam. Nah, tapi biasanya teman-teman kakak-kakak kelas itu dapat informasi dari BKK, karena BKK itu sudah kerjasama dengan Disnaker Pasuruan atau Disnaker seluruh Jawa Timur, gitu ya. Nah, baik, dari sini mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Baik, Kak. Ya, silakan Mas Hanif. Untuk studi lanjut ke perguruan tinggi. Ya, Apakah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah harus sesuai dengan jurusannya? Apakah tidak boleh beda jalur? jurusan yang masuk jurusan di SMK. Ya, Ya, beda jalur. baik, pertanyaan bagus ya. Nah, jadi di perguruan tinggi itu milihnya bebas, sampean kepingin jurusan apa. Misalkan sampean tidak sesuai dengan jurusan di SMK, nggak apa-apa, boleh, bebas. Nah, cuma enaknya kalau sampean sesuai dengan jurusan SMK kan enak, sampean sudah punya dasar. Tentunya di misalnya sampean jurusan TKJ, tentunya di perguruan tinggi itu kan diajari cara jaringan, membuat jaringan atau merakit. Nah, itu sampean punya dasar. Nah, kalau sampean milih jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan di SMK, boleh, itu bebas. Sampean milih kepingin jadi guru bahasa Indonesia, sampean boleh pilih ke jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Itu. Jadi bebas ya. Terus ada yang tanya lagi? Sudah cukup ya? Nah, kalau sudah cukup, baik, selanjutnya saya akan membagikan klip ini. Tugas kalian adalah menuliskan rencana karir setelah lulus dari SMK. Ya, angan-angan sampean itu kira-kira aku nanti. Ya, sampean bisa menulis di sini. Ya, paham ya? Itu silakan ditulis sesuai dengan keinginan sampean nanti setelah lulus dari SMK. Bebas, sampean mau kemana. Baik, kalau sudah, saya minta di antara kalian untuk menempelkan pohon karir ini. Silakan ditempelkan di situ. Ini sudah ada itu apa? Double tip. Di situ. Baik, terima kasih Mas. Nah, untuk selanjutnya silakan menempelkan rencana karir sampean. Coba ditempelkan satu-satu ya, karena ini social distancing. Nah, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya. Terus. Oke, selanjutnya.
kasih. Lanjut. Baik, yang terakhir. Ya, oke. Ya, terima kasih. Kalian sudah membuat pohon karir. Ya, jadi isinya rencana kalian nanti setelah lulus dari SMK. Setelah lulus saya nanti bekerja. Ya, rencana saya setelah lulus ke SMK yaitu kuliah sambil bekerja. Nah, ini adalah bentuk yang namanya pohon karir di SMK. Jadi beberapa pohon ini ada beberapa pekerjaan atau minat kalian nanti setelah lulus dari SMK. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, mungkin bimbingan ini saya kira sudah cukup. Mungkin ada yang bisa memberi kesan dan kesan setelah mengikuti bimbingan klasikal ini. Kesan dan kesan. Mungkin dari saya kesan dan pesan di sini kami mendapat pencerahan setelah menjelang lulus. Kemana arah kita setelah lulus, mau dilanjut ke perguruan tinggi maupun ikut PLK maupun masuk ke dunia kerja. Ya, baik, terima kasih atas kesan dan kesannya Mas Hanif setelah mengikuti bimbingan klasikal ini. Namun sebelum kita mengakhiri, nanti ada tugas dari saya. Tugas nanti saya share di grup WA ya. Nanti sampean bisa mengisi, setelah itu kirim ke saya. Itu buat bukti ketika sampean ada feedback atau hasil dari konseling atau dari bimbingan kelompok ini, bimbingan klasikal ini ya. Nanti saya share di WA grup di antara kalian ya. Paham ya? Nah, baik, untuk selanjutnya karena ini dibatasi waktu, mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat ya. Dan bisa nanti setelah lulus dari SMK bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Mungkin Mas Hanif bisa memimpin doa lagi karena Mas Hanif tadi yang membuka. Baik, sebelum mengakhiri acara bimbingan klasik hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi bermanfaat bagi kita setelah lulus di SMK ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.